Kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Dapatkah Anda menyebutkan organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia? Sebelumnya, kalian harus paham terlebih dahulu apa sih itu pernapasan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pernapasan. Secara umum, pernapasan ataupun respirasi itu merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi, pernapasan meliputi dua proses, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan internal. Pernapasan eksternal adalah proses pertukaran oksigen dengan CO2 antara tubuh dengan lingkungan eksternal. Sedangkan pernapasan internal adalah pernapasan ataupun proses metabolisme penggunaan oksigen serta pembentukan CO2 dan air yang terjadi pada mitokondria di dalam sel. Sistem pernapasan pada manusia itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil dari atmosfer ke sel tubuh. Yang kedua, melepaskan CO2 dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, sebagai jalur pengeluaran air dan panas. Yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Yang kelima, memungkinkan bicara, bernyanyi, atau pembentukan vokal lainnya. Selanjutnya, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Mengeluarkan, memodifikasi, mengaktifkan atau menginaktifkan berbagai bahan yang mengalir melewati sirkulasi paru-paru. Selanjutnya, digunakan sebagai aliran balik vena dalam sistem pernafasan. Selanjutnya, sebagai indera penciuman. Nah, sekarang kita akan bahas saluran dan organ pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan terdiri dari saluran dan organ pernapasan serta pompa ventilasi paru-paru. Yang pertama kita akan bahas tentang hidung. Fungsi dari hidung ataupun nasal adalah untuk menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. Saluran hidung itu akan membuka ke dalam faring ataupun tekak yang merupakan saluran bersama sistem pernapasan dan pencernaan. Alat pernapasan yang kedua adalah laring. Laring merupakan saluran udara yang terletak di bagian depan laring sehingga bagian bawah trakea. Terdapat tonjolan jakun epiglotis untuk membantu laring menutup ketika menelan dan pita suara. Yang ketiga adalah trakea. Trakea ini adalah alat saluran lanjutan dari laring. Bagian dalam dilapisi sel-sel epitel bersilia yang dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Yang keempat adalah bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Jadi bronkus ini, bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan, sedangkan bronkus kiri itu masuk ke paru-paru kiri. Nah, dalam paru-paru, bronkus ini terus bercabang-cabang, nanti yang akan membentuk bronkiolus. Jadi di ujung bronkiolus terminal itu nanti terdapat alveolus. Yang kelima adalah paru-paru. Nah, paru-paru ataupun pulmo itu tersusun dari 300 juta alveolus yang berbentuk kantong kecil dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan CO2. Nah, ini adalah struktur dari paru-paru yang ada dalam tubuh kita. Seperti yang kalian lihat bersama di sini ada kantong alveolus. Kemudian di sini juga saya tampilkan gambar alveolus pada paru-paru. Ada kapiler, kemudian ada sel alveolus, ada juga pori alveolus.
Nah, sekarang kita akan bahas mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara secara aktif yang memerlukan kontraksi otot. Jadi otot interkostal eksternal itu nanti akan berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara, paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian, otot diafragma berkontraksi, diafragma yang melengkung menjadi datar, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, udara dari luar masuk ke paru-paru. Itulah siklus pernafasan yang terjadi jika kita menghirup satu kali udara ataupun inspirasi. Sedangkan mekanisme pernapasan saat kita menghembuskan udara itu disebut sebagai proses ekspirasi. Ya, sekali lagi saya ulangi, ekspirasi ini merupakan proses menghembuskan udara secara pasif yang tidak memerlukan kontraksi otot. Jadi mekanismenya itu otot interkostal luar relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Kemudian pernapasan perut, otot diafragma relaksasi, diafragma yang datar melengkung kembali, volume rongga dada menyempit, paru-paru mengecil, tekanan udara paru-paru membesar, dan udara keluar dari paru-paru. Itulah proses mekanisme saat kita menghembuskan udara, baik melalui pernapasan dada maupun pernapasan perut. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh memperhatikan gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan diafragma dan pernapasan dada berikut ini. Sekarang kita akan belajar pengendalian kecepatan pernafasan. Jadi, mekanisme pernafasan itu diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf medula oblongata, kemudian pons paroli di otak, dan serabut afferent nervus yang berasal dari reseptor saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua umur, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi dan aktivitas tubuh, yang kelima rasa sakit dan ketakutan, yang keenam status kesehatan, yang ketujuh ketinggian tempat. Jadi inilah dia faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Sekarang kita bahas transport dan pertukaran gas. Transport dan pertukaran gas dalam sistem pernafasan itu terdiri atas dua. Yang pertama pertukaran oksigen dan CO2, kemudian yang kedua transport oksigen. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pertukaran oksigen dan CO2. Pertukaran O2 dan CO2 itu terjadi dalam kapiler, ya, secara difusi. Pada alveolus, molekul gas itu akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang tekanan parsial lebih rendah. Nah, sedangkan yang kedua transport oksigen, kalian perlu pahami bahwa oksigen itu diikat oleh Hb ataupun hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan O2 membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Nah, berikut adalah reaksi yang terjadi pada pembentukan Hb ataupun pengikatan Hb pada gugus heme yang dapat berikatan dengan O2. Nah, tiba saatnya kita akan bahas volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru pada setiap orang itu berbeda-beda ya. Tadi sudah kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi sekali lagi saya ulangi, faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya seperti jenis kelamin, usia, postur tubuh, kebiasaan merokok, kebiasaan berolahraga, dan lain-lain. Nah, berikut akan kita bahas beberapa volume dan
kapasitas paru-paru dengan menggunakan alat ukur disebut sebagai spirometer. Yang pertama adalah volume tidal ataupun VT. Volume tidal ini merupakan volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Ada volume cadangan inspirasi atau VCI, yaitu volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas respirasi tidal. Selanjutnya ada volume cadangan ekspirasi ataupun VCE, merupakan volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Nah, selanjutnya ada volume residu. Volume residu ini merupakan volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi. Selanjutnya ada kapasitas residu fungsional atau KVR. KVR ini merupakan volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Jadi rumusnya itu KVR atau KRV merupakan volume residu atau VR ditambah VCE. Selanjutnya kapasitas volume fungsional ataupun KVR, yaitu volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Ada juga kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi ini merupakan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi atau VT ditambah VCI. Ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi atau VT ditambah VCI tambah VCE. Ada juga kapasitas total paru-paru ataupun KTP. KTP ini merupakan kapasitas vital ditambah volume residu atau KV ditambah VR. Selanjutnya ada volume respirasi per menit, yaitu volume tidal dikali jumlah pernapasan per menit. Selanjutnya volume ekspirasi kuat dalam 1 detik atau VEK 1, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama ekspirasi maksimum. Itulah dia volume